Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para siswa dan siswi MAN 2 Kudus yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab sholat. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wudhu, sekarang kita membahas tentang sholat. Sholat menurut bahasa as-sholatu lughatan ad-du'a'u. Jadi sholat atau dalam redaksi Indonesianya adalah sembahyang, itu menurut bahasa adalah doa. Jadi secara umum sholat itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah syariat wa syar'an, kama qala Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi bi syara'ita makhsusatin. Menurut Imam Rafi'i dalam kitab Fathul Qorib, salat secara istilah adalah aqwalun wa af'alun, suatu ucapan dan perbuatan, muftatahatun bit takbiri, dibuka atau diawali dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bit taslimi, diakhiri dengan ucapan salam, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat khusus. Jadi sholat secara bahasa doa, secara istilah adalah suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi dari pengertian ini sudah jelas kalau ada aliran-aliran yang mengatakan bahwa sholat itu bisa dibatin, nah itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Karena memang sholat itu adalah gerakan. Ya secara doa itu menurut lughatan bahasa, tapi secara istilah itu tadi. Jadi Kanjeng Nabi sekalipun selama hidupnya ya kan nggak pernah sholat itu dibatin oleh beliau, selalu dilaksanakan dengan gerakan anggota badannya. Nah, jadi kemudian sholat maktubah atau sholat fardu, kita tahu bersama itu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Untuk waktu-waktunya sudah jelas. Jadi kalau zaman dulu, kenapa diukur dengan matahari? Karena memang waktu itu belum ada jam dinding dan semacamnya. Begitu juga masjid masih jarang. Kalau zaman sekarang itu sudah banyak sekali tempat ibadah di berbagai tempat. Kita melakukan perjalanan kemanapun pasti menemukan mushola atau masjid di pinggir jalan. Jadi untuk sekarang ini patokan waktunya itu lebih mudah daripada zaman dulu. Ya kalau waktu zuhur misalnya, tinggal kita menunggu waktu zuhur itu ada suara adzan zuhur, kemudian asar, dan selanjutnya maghrib, isya, dan subuh. Nah, khusus sholat subuh, kenapa kok ada istilahnya fajar kedua? Itu karena ada fajar sotik dan fajar katib. Fajar katib itu yang pertama kali muncul. Kemudian setelah itu ada fajar sotik. Fajar sotik itu yang betul-betul awal dari waktu subuh. Nah, itu sholat maktubah itu ada 5 itu tadi. Jadi tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Hanya kalau jam 12 siang misalnya, kalau sudah waktunya zuhur ya berarti sudah zuhur. Kalau di istilah lain ada istilah istiwa. Istiwa itu matahari tepat di tengah-tengah. Kalau dulu orang mengukur waktu itu pakai matahari, sekarang sudah ada jam dinding, sudah ada yang lain, lebih mudah insya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda sholat. Karena dalam keadaan apapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau orang itu sehat, sanggup melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, nah dilaksanakan dengan berdiri. Ketika tidak kuat, duduk. Duduk tidak bisa dengan terlentang atau tidur miring. Bahkan kalau memang sudah sulit sekali bergerak anggota tubuhnya, cukup memakai isyarat mata. Nah, kalau memang sudah tidak bisa ya sudah, berarti ya kewajibannya sudah gugur, tinggal disolati. Ya. Tadi dalam keadaan apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Misalnya anggota wudhunya itu ada yang
di istilahnya ada penyakitnya, tidak boleh terkena air ya tidak apa-apa. Anggota yang lain tetap wudhu seperti biasa, khusus untuk anggota itu ditayamumi. Pokoknya tidak ada alasan, entah itu sakit, orang sakit pun juga tetap harus sholat. Meskipun sholatnya itu hanya sekedar misalnya sambil duduk atau sambil tiduran, yang penting sholat. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Apalagi kok seperti tadi dibatin, itu nggak boleh. Sholat kok dibatin, ini kalau tidak ada istilahnya tidak ada tuntunannya kalau itu. Makanya kalau sholat sunnah, nah itu beda lagi. Nanti kalau kita membahas tentang sholat sunnah, misalnya sholat duha atau tahajud, itu bisa dilakukan dalam keadaan duduk meskipun sanggup berdiri. Kaedahnya orang yang melakukan sholat sunnah dengan duduk, maka ia pahalanya falahu nisfu ajril qaim. Jadi pahalanya itu setengah dari orang yang melakukan sholat sunnah dengan berdiri. Jadi kalau ada yang berpendapat atau sholat itu cukup dibatin, ya, sholat kok dibatin, nggak boleh. Makanya di sini misalnya waktu yang paling pendek itu adalah maghrib. Makanya untuk sholat qobliyah dan ba'diyah itu, sholat asar dan subuh itu tidak ada ba'diyahnya. Sholat maghrib itu boleh melakukan ba'diyah, tetapi kok ba'diyah qobliyah. Sholat qobliyah maghrib itu sunnah tetapi tidak muakkadah. Jadi kalau sekarang ini misalnya kok kita melakukan sholat qobliyah, ya tidak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi kalau misalnya jamaah bersama tanpa qobliyah maghrib, tetap boleh. Kenapa? Karena waktu maghrib itu sangat pendek, beda dengan yang lain. Jadi kalau isya ada qobliyah, ya subuh cukup qobliyah. Makanya untuk niatnya sholat itu untuk maghrib itu harus lengkap. Sholli sunnata qobliyatil maghrib misalnya. Kalau asar dan subuh itu cukup sholli sunnatal asri, itu udah boleh. Kenapa? Karena memang sholat sunnahnya itu hanya satu jenis. Kalau subuh cukup sholli sunnata subuhi boleh. Karena apa? Tidak ada ba'diyah setelah subuh dan setelah asar, kecuali sholat yang boleh dilaksanakan setelah maghrib dan setelah subuh itu hanya sholat-sholat tertentu. Salah satunya adalah sholat jenazah. Kenapa? Karena orang meninggal itu tidak bisa dijadwal. Nah, makanya pada dasarnya sholat itu ya merupakan sebuah doa. Kita melaksanakan sholat itu sejatinya kita berdoa kepada Tuhan. Makanya setelah salam, untuk kalangan NU rata-rata setelah salam ke kanan dan ke kiri itu nanti mengusap kedua wajah. Itu hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Karena sholat itu tadi pengertiannya sudah jelas. Ketika orang yang sholat itu sudah melakukan salam ke kanan, itu sudah lebih dari cukup. Tidak usah menoleh ke kiri, tidak masalah. Lebih lengkap lagi yang menoleh ke kiri. Setelah selesai salam itu sholatnya sudah selesai. Jadi mau ngusap wajah atau tidak itu sudah urusan yang berbeda. Makanya ada yang berpendapat bahwa mengusap kedua wajah setelah salam itu tidak ada ajarannya, tidak ada dalilnya atau tidak ada contohnya. Nah, tapi pada dasarnya kenapa? Karena sholat itu pada dasarnya berdoa. Jadi ya wajar sekali setelah mengucap salam, setelah selesai kita mengusap kedua wajah kita seperti halnya setelah berdoa. Jadi fikih itu berkembang, tidak istilah itu tidak saklek atau tidak monoton. Jadi dari waktu ke waktu pasti ada perkembangan, ada yang berbeda. Sekarang kita hidup di tahun 2020, ya nggak bisa disamakan dengan zamannya Kanjeng Rasulullah. Rasulullah itu hidup di negara Arab, di tanah Arab, di Mekah dan Madinah. Kita hidup di Indonesia. Yang kita ambil itu adalah ajarannya, bukan budayanya. Misalnya satrul aurah, nanti salah satu syaratnya sholat itu menutup aurat. Kalau di Saudi atau di daerah Timur Tengah lah rata-rata, itu mereka yang laki-laki memakai jalabiyah atau jubah atau gamis lah. Kita di sini ya sewajarnya orang Jawa, kalau budayanya pakai sarung ya sarung kan. Yang penting pakaian bersih
rapi, aurat tertutup, nah itu sudah sah untuk melakukan sholat. Para siswa dan siswi yang saya hormati, ya mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Maka yang perlu diingat adalah sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam semua keadaan. Dalam keadaan apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Nanti ada sholat qashar atau sholat jamaah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang mendatang. Sekian dari saya. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.